warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah dikeluarkan buku matematikanya? Sudah, Ibu. Terima kasih. Dan sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan dipimpin doanya dulu, Mbak Sinta. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua? Sehat, Bu. Sudah sarapan? Belum. Sarapan? Iya, Bu, males. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Ada, bentar ya, Bu Visi absen dulu. Sinta Horilatul Munawwaroh. Inggil Ismi Harto. Izin. Kenapa kok izin? Ada acara keluarga, Bu. Oke. Ayu Putri Pertiwi hadir. Iga Femelia hadir. Hanya Mas Inggil saja ya yang tidak masuk. Iya. Oke, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Sistem persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, kita pertemuan sebelumnya belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kita akan belajar apa? Perbandingan senilai. Nah, kira-kira perbandingan ini berasal dari kata apa? Banding, betul. Nah, jadi perbandingan itu apa? Ada yang tahu nggak perbandingan itu apa? Apa? Membandingkan dua variabel yang yang berbeda. Ya, benar. Jadi perbandingan itu membandingkan dua besaran. Misalnya kita membandingkan berat gajah dengan berat kuda, gitu ya. Nah, perbandingan senilai itu bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contohnya. Ada yang bisa memberi contoh nggak perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari? Perbandingan aja sudah, nggak usah perbandingan senilai. Ada? Angkat tangan. Ya, Perbandingan berat badan. berat badan siapa dengan siapa? Misalkan saya dengan Mbak Ayu. Ya, oke. Nah, jadi perbandingan itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita memulai materi tentang perbandingan senilai, Bu Visi akan membandingkan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Ya, silahkan diambil HP-nya, tapi ingat kesepakatan yang sudah kita buat, hanya boleh membuka HP untuk mengerjakan asesmen, dilarang membuka HP untuk yang lain-lain. Ya, silakan diambil. Yang mana, Bu? Oh ya, sudah Ibu bagikan di grup WA kelas ya. Silakan dibuka dan join. Menggunakan nama lengkap. Belum bisa. Belum bisa nggak apa-apa. Baiknya sudah selesai sudah. Kalau sudah, HP-nya silakan dikumpulkan kembali di meja guru. Baik, dari hasil asesmen diagnostik barusan, Bu Visi bagi kelompok ya. Jadi ada 3 kelompok sesuai hasil asesmen tadi. Silahkan berkumpul bersama kelompoknya. Kelompoknya Mbak Ayu sebelah sini, Mbak Sinta sebelah sini, dan Mbak Ika sebelah sana. Silakan dibuka petunjuk penggunaan LKPD-nya. Sebelum itu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita agar nanti kalian dapat mencapai yaitu kalian mampu menganalisis permasalahan perbandingan senilai melalui diskusi secara kelompok dengan tepat. Petunjuk secara berkelompok. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya kepada gurunya, jangan kepada kelompok lain. Selesaikanlah masalah yang diberikan dengan menggunakan strategi yang ada sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang ada dalam LKPD. Bu Visi beri waktu 10 menit ya.
Sudah selesai? Belum Bu, baru saja buka. Sudah Bu. Sudah, oke. Mbak Ayu, Mbak Ayu, pintar banget, silahkan, Bu. silahkan mengerjakan masalah 2 menggunakan cara yang berbeda. Karena di situ ada 3 cara, pilih salah satu aja ya. Nanti disampaikan ke temennya. Temannya silahkan melanjutkan pengerjaannya. Bu, ini apa Bu? Gimana Mbak Sinta? Nah ini diisi, kalau 180 itu kan menghabiskan 30 bensin. Kalau 160 kira-kira berapa? 60 ya? Ya benar. Mbak Iga sudah selesai masalah 1? Sudah. Silakan maju ke depan, tapi menggunakan cara yang berbeda dengan Mbak Ayu ya. Oke. Teman-temannya semua kalau sudah selesai silakan perhatikan temannya yang ada di depan. Ya, Mbak Iga duduk dulu ya. 15. Silakan dilihat Mbak Ayu di depan ini mau menjelaskan masalah 2. Silakan Mbak Ayu. Baik. Teman-teman, jadi masalah 2 itu pertanyaannya adalah jarak tempuh suatu mobil adalah 180 km dengan bahan bakar bensin menghabiskan 30 liter. Terus ditanyanya jika mobil berjarak 420 km, bensin yang diperlukan adalah, jadi jawabnya dengan cara 180 per 420 sama dengan 30 per A. Ini yang ditanyakan ya, bensin yang ditanyakan. Lalu dikali silang 80 dikali A sama dengan 30 kali 420. Ini tetap 180 A sama dengan 30 kali 420 itu sama dengan 12.600. Lalu yang ini ditaruh sini dibagi 12.600 dibagi 180, maka A-nya sama dengan 70. Kesimpulannya adalah jadi bensin yang diperlukan untuk mobil yang melaju 420 km adalah 70 liter bensin. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada cara lain? Mungkin teman-temannya? Ya, makasih Mbak Ayu, tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Jadi Bu isi perkuat lagi ya. Di sini jarak mobilnya 180, bensinnya menghabiskan 30 liter. Kemudian yang ditanya adalah jika mobil tersebut melaju sebanyak 420 km, maka berapa bensin yang diperlukan? Nah, kalau perbandingan semula itu gimana? Kalau salah satu variabelnya naik, maka variabel lainnya juga naik. Karena ini semakin banyak kilometernya, jadi bensin yang dibutuhkan juga semakin banyak. Nah, gimana caranya? 180 per 420 sama dengan 30 per A. Kalau di sini adalah jarak, maka yang bawah juga harus jarak. Kalau di sini adalah jumlah bensinnya, maka yang bawah juga harus jumlah bensin, harus sama ya. Kemudian dikali silang 180 kali A, 180 A, 420 kali 30, 12.600. Kemudian kembali lagi ke materi aljabar, variabel harus berkumpul dengan apa? Variabel konstanta dengan konstanta. Maka 180 ini dipindah jadi apa? Jadi bagi, sehingga A-nya ketemu 70 liter. 70 liter. Jadi bensin yang diperlukan adalah 70 liter. 100 untuk Mbak Ayu. Silakan permasalahan 1 Mbak Ayu. Oke, minta perhatiannya ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan dari permasalahan 1. Nah, permasalahan 1 itu ada kalian dapat membeli sejumlah sosis sesuai dengan jumlah uang yang kalian punya. Nah, jika kalian membeli 2 buah sosis, itu nanti harganya 1.000. Kemudian berapa harga yang kalian bayar jika kalian membeli 6 sosis? Nah, jadi yang ditanyakan di sini ketika kita membeli 6 sosis. Nah, untuk cara yang lebih mudah kita bisa mendaftar, yaitu dengan memakai tabel. Di sini saya membagi menjadi 2, ada banyak sosis dan juga harganya. Jadi ini banyak sosis yang pertama kan kita beli 2, berarti harganya tadi berapa? 1.000. Jadi kita masukkan ke tabel yang harga 1.000 ini. Kemudian kalau semisal kita membelinya 4 sosis, maka berapa uang yang akan dibayarkan? Berarti harganya kan 2 kali lipat dari ini, berarti kita lipatkan 2 kali 2 sehingga hasilnya adalah 2.000. Nah, kemudian kalau kita membeli 6 sosis, itu bisa kita apa? Berarti juga sama. Ini kita dikalikan 3 ya. Berarti di sini juga dikalikan 3 sehingga hasilnya adalah 3.000. Nah, tetapi di sini kita bisa juga menggunakan caranya gimana? Pakai perbandingan. Yang pertama itu yang ditanyakan 6 sosis, sedangkan tadi yang diketahui dalam soal itu ada 2 sosis, harganya 1.000, maka kita bisa pakai cara ini. Jadinya ini 6 per 2 dikalikan dengan harga sosis yang diketahui ketika kita membeli 2 sosis tadi, sehingga hasilnya ini 6 per 2 kalikan 1.000. Nah, kemudian ini bisa dicoret kan, sehingga 1.000 bagi 2 kan 500, sehingga tinggal kita kalikan 6 kali 500, hasilnya adalah 3.000. Jadi ketika kita membeli 6 sosis, maka nanti harganya adalah 3.000. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Boleh nggak semisalnya Bu Visi bilang ini cara mengejar 6 per 2 dikali 1.000, tapi nyoretnya pakai 2 dengan 6, boleh nggak? Boleh. Hasilnya sama nggak? Sama. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 kali 1.000, 3.000.
Jadi banyak cara ya. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Ika. Sekarang Bu Isi nanya, kalau harga sosisnya kalau 2.000, kalau beli 5 dapat berapa berarti harganya? 2.500. Jadi harga satu sosis berapa? 500. Murah sekali ya. Iya. Dah, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kalau sudah selesai nanti Bu Isi nilai. Ini Bu, Ya, saya. ya. Sudah dikasih nama ya? Sudah. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang kita belajar tentang perbandingan senilai ya. Perbandingan itu apa tadi? Perbandingan nama lainnya apa? Membandingkan Rasio. Nah, nama lain dari perbandingan adalah rasio. Jadi perbandingan atau rasio adalah salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Gimana cara menulis perbandingan? Ada yang tahu? Tahu. Gimana Mbak Ida? Bentuknya pecahan. Pecahan. Gimana? Pakai tanda apa? Bagi. Tidak harus pecahan ya. Misalnya pecahan juga boleh A per B. Atau ada yang lain? A dibagi B. Jadi perbandingan itu tandanya adalah dengan pembagian. Terus perbandingan senilai. Tadi kalau perbandingan senilai itu apa? Yang jika salah satu variabelnya diperbesar, maka variabel yang satunya juga akan nilainya besar. Nah, benar. Jika ada salah satu variabelnya yang naik, maka variabel yang lain juga pasti akan naik. Ciri-ciri perbandingan, nilai perbandingan kedua besaran tetap ada berarti perbandingan senilai berupa garis lurus. Seperti tadi punya kalian seperti ini nggak grafiknya? Semakin lama semakin naik nggak? Iya, sama. Nah, oke. Untuk yang ketiga, pada perbandingan senilai hubungan dua besaran X dan Y dapat dituliskan dengan bentuk persamaan Y sama dengan KX. Grafiknya seperti ini ya. Rumus perbandingannya harus sama. Jadi kalau sebelah sini jarak, sebelah satunya harus bensin. Coba punyanya Mbak Iga kita buat seperti punyanya Mbak Ayu. Kira-kira gimana? Berarti Bu yang banyaknya sosis sama banyaknya sosis, misalkan Ya. 2 sama 6. 2 dengan 6. Yang Terus atas harganya berapa? Berarti 1.000. 1.000. Yang bawah X. apakah harus X? Enggak. Variabelnya terserah. Misalnya kita ambil X. Kemudian diapakan? Kali Kali silang silang. 2 dikali X berapa? 2X. 2X. 1.000 kali 6? 6.000. Sehingga X sama dengan 6.000 dibagi 2 sama dengan 3.000. Ya, hasilnya sama. Ada 3 cara. Yang pertama menggunakan tabel seperti ini. Kemudian grafik. Yang ketiga menggunakan persamaan. Ini persamaan ya. Yang terakhir yaitu coba pakai masalah yang kedua ya. Jika harga sebuah pensil adalah 5.000, maka tentukan harga 5 pensil. Kira-kira berapa? 25.000. Ada jawaban lain nggak? Enggak. Bayu? Bingung nggak? Enggak. Oke. Dari mana? 25.000. 5 kali 1 Ya. 5.000. Benar, cara cepat kan langsung gitu ya. 5 dikali 5.000. Sebelum kita melakukan refleksi, Bu Visi kasih tugas untuk kalian. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian boleh membuat produk atau membawa barang yang sudah ada di rumah. Nanti kita bandingkan, misalnya dari segi harga, dari segi berat, dan lain sebagainya. Ya, jangan lupa. Untuk refleksi, ada yang mau menyimpulkan nggak apa yang kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangan. Mbak Sinta. Enggak. Itu. Mbak Sinta. Ayo, apa Mbak Sinta? Ya, Bu. Iya, kenapa? Ayo silakan Mbak Iga. Jadi ilmu baru yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini yaitu tentang perbandingan senilai. Ya, gimana perbandingan senilai itu, Mbak Iga? Perbandingan senilai adalah jika salah satu variabelnya diperbesar, maka variabel besarnya juga nilainya semakin besar. Nah, untuk cara pengerjaannya itu ada 3. Yang pertama kita pakai tabel, yang kedua kita pakai persamaan, dan juga yang terakhir pakai grafik. Ada yang mau menambahkan teman-temannya? Oke, jangan lupa ya tugasnya. Kita bertemu lagi di hari apa? Hari Sabtu. Sabtu. Hari Sabtu ya? Oke. Sekian dari Bu Visi, semoga ilmunya bermanfaat dan kalian dapat menerapkan perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bu Visi akhiri, marilah kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.